Di era modern seperti sekarang, kemampuan berbicara itu tidak cukup hanya piawai berbicara di depan umum secara langsung saja. Karena zamannya sudah berubah, kemampuan berbicara yang Anda punya juga harus Anda tingkatkan. Jadi tidak cukup Anda hanya piawai public speaking saat bertatap muka dengan audiens Anda secara langsung, melainkan Anda juga harus piawai berbicara di depan kamera. Kenapa demikian? Karena kemampuan berbicara di depan kamera itu sangat dibutuhkan di berbagai aspek kehidupan. Di bidang bisnis, kemampuan berbicara di depan kamera sangat diperlukan untuk promosi bisnis, untuk membuat konten marketing, ataupun yang lain. Kemudian di bidang pendidikan, kemampuan berbicara di depan kamera diperlukan untuk berbagi pengetahuan, untuk mengajar. Seperti yang saya lakukan ini, saya mengajar secara online. Jadi, saking pentingnya kemampuan berbicara di depan kamera ini, maka Anda sebagai seorang pembicara yang sudah piawai public speaking secara langsung, maka Anda harus meningkatkan kemampuan Anda. Karena ketika nanti Anda piawai berbicara di depan kamera, akan banyak manfaat yang Anda rasakan. Saya sendiri sudah merasakan manfaatnya. Manfaatnya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Dan terkait hal itu, jika saat ini Anda merasa masih kurang pede saat berbicara di depan kamera, masih terlihat kaku, atau masih kesulitan, maka di kesempatan ini saya akan tunjukkan 5 tips yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan Anda berbicara di depan kamera. Apa saja tipsnya? Saya akan bagikan satu persatu. Yang pertama, layaknya Anda berbicara saat Anda melakukan public speaking, maka berbicara di depan kamera itu sama. Saat Anda berbicara, bicaralah di topik yang memang Anda kuasai. Karena dengan membahas topik yang Anda kuasai, Anda akan bisa bicara lancar, Anda akan percaya diri, Anda akan tenang, Anda akan nyaman. Seperti halnya yang saya lakukan ini. Jadi, sebelum saya membuat video ini, saya sudah memastikan bahwa saya menguasai materi dan bahan yang akan saya sampaikan. Sehingga ketika saya berbicara, saya tidak terlalu sulit merangkai kata-kata yang harus saya sampaikan kepada Anda. Jadi sekali lagi, pastikan Anda hanya berbicara di topik yang memang Anda kuasai. Kalau misalnya Anda ingin membahas topik yang belum Anda kuasai, maka pelajari dulu, lakukan riset yang mendalam. Kumpulkan informasi-informasi pendukung, baca dan pahami. Jika Anda sudah paham, barulah nanti Anda sampaikan melalui video. Lakukan presentasi seperti yang saya lakukan boleh, atau dalam bentuk lain, format lain juga boleh. Intinya yang Anda sampaikan harus sesuatu yang Anda kuasai. Maka semuanya akan lancar, akan lebih mudah. Kemudian tips yang kedua, lakukan persiapan. Jika Anda melihat sebuah video yang keren, yang menarik, yang powerful, ketahuilah video tersebut pasti dibuat dengan persiapan yang baik. Saya sendiri dalam melakukan kegiatan bicara melalui media video, saya selalu melakukan persiapan. Apa saja yang dipersiapkan? Yang pertama adalah skrip atau poin-poin. Skrip bukan untuk dihafalkan, tapi untuk dibaca, dipahami sebagai panduan. Supaya apa? Supaya ketika kita berbicara, kita tidak melebar kemana-mana. Supaya kita bisa fokus. Meskipun tidak semua video yang saya buat menggunakan skrip, tapi skrip sering saya buat.
Skrip sangat membantu. Misalnya waktunya agak mepet, saya tidak punya cukup waktu untuk membuat skrip, saya akan menyiapkan poin-poin yang akan saya sampaikan. Saya catat, kemudian saya latih. Jadi saya latihan. Materi yang saya bawakan ini dari awal tadi itu ada proses latihan sebelumnya. Sehingga ketika saya membawakan materi, saya jadi lebih nyaman, lebih enjoy, dan tahu apa yang harus saya lakukan. Kemudian hal kedua yang harus Anda siapkan adalah bikin rencana. Proses rekamannya mau seperti apa. Saya kasih gambaran seperti ini. Dalam membuat video, kalau satu kali take dari awal hingga akhir tanpa berhenti, kendalanya banyak. Apalagi video yang dibuat durasinya lama. Kecuali memang videonya pendek, durasi pendek. Misalnya satu kali take tidak masalah. Karena itu Anda harus rencanakan. Apakah satu kali take ataukah Anda bagi-bagi. Jadi nanti proses rekamannya dibuat menjadi beberapa bagian. Jadi tidak satu kali take. Itu harus direncanakan dengan matang. Supaya saat proses rekaman semuanya itu berjalan lancar. Lalu yang tidak kalah penting, siapkan juga tempat. Usahakan ketika Anda merekam video, tempatnya jauh dari gangguan. Karena kalau banyak gangguan dari luar, itu akan sangat mengganggu. Bisa membuat kita kehilangan fokus. Saya sendiri ketika buat video, saya lakukan di malam hari, kebanyakan di malam hari. Kenapa? Karena kalau siang banyak gangguannya. Kebetulan studio saya atau tempat saya kerja di rumah itu dekat dengan jalan, depannya jalan. Jadi saya harus ambil momen yang pas. Untuk Anda, misal tempat Anda kasusnya seperti saya, dekat dengan keramaian, carilah waktu yang tepat. Namun, misal memungkinkan Anda cari tempat yang nyaman, yang tenang, itu memungkinkan untuk Anda lakukan, akan lebih baik Anda cari tempat yang seperti itu. Yang jauh dari keramaian, yang nyaman, sehingga ketika Anda buat video, Anda bisa buat video Anda tanpa gangguan. Lalu, persiapkan juga peralatan rekaman. Peralatan rekaman ini tentu pastinya satu kamera. Kamera bisa menggunakan kamera apa saja. Bisa menggunakan kamera HP. Video yang Anda lihat ini, saat saya buat video ini saya menggunakan kamera HP. HP standar, bukan HP yang super mahal, tidak. HP standar. Tapi saya menggunakan aplikasi khusus. Saya menggunakan open camera sehingga hasilnya lebih baik. Kemudian yang selanjutnya yang penting untuk peralatan yaitu mikrofon. Gunakan mikrofon eksternal supaya suara Anda lebih jelas. Lalu Anda juga perlu menyiapkan tripod supaya kameranya bisa tenang, tidak goyang-goyang karena dibantu penopang tripod. Lalu yang tak kalah penting juga adalah lighting, lampu. Pastikan video Anda terang. Jadi semua peralatan itu harus disiapkan sedemikian rupa supaya ketika nanti Anda melakukan aktivitas rekaman, semua jadi mudah. Hasilnya jadi lebih baik. Nah, itu tadi adalah yang terkait dengan persiapan. Tips selanjutnya, bicaralah dengan efisien. Saat Anda berbicara, bicaralah dengan efisien. Efisien di sini maksudnya
Kalau Anda bisa memberikan pemahaman ke audiens dengan 10 kata, Anda tidak perlu menyampaikan dengan 20 kata. Sederhananya seperti itu. Jadi jangan mengumbar kata. Karena sering terjadi ketika kita mengumbar kata, kita akan keluar dari jalur pembahasan kita jadi kemana-mana. Dan pastinya ketika kita terlalu banyak bicara, kemungkinan kita blank, lupa materi, akan terbuka. Jadi Anda harus hindari itu. Sehingga saya sangat menyarankan, bicaralah dengan seefisien mungkin. Kemudian tips yang keempat, jadilah diri sendiri. Jadi saat Anda berbicara di depan kamera, Anda tidak perlu meniru orang lain, tidak perlu meniru gaya bicara idola Anda. Jadilah diri sendiri dengan style Anda sendiri. Seperti yang saya lakukan ini, ketika saya berbicara, ya saya bicaranya dengan gaya saya sendiri, ya seperti ini. Saya tidak perlu meniru siapapun. Karena saya percaya setiap orang itu unik dan setiap orang itu bisa menjadi seorang pembicara yang baik, yang hebat karena dia otentik. Jadi sekali lagi, jadilah diri sendiri. Karena dengan menjadi diri sendiri, Anda akan nyaman ketika Anda berbicara di depan kamera. Saya sudah buktikan itu. Kemudian tips yang kelima. Tips yang kelima adalah buatlah video sesering mungkin. Jika Anda ingin mahir berbicara di depan kamera, maka Anda harus buat video sesering mungkin. Anda buat video sampai 10 kali, itu belum akan mengubah kemampuan Anda. Belum akan meningkatkan kemampuan Anda. Saya bisa berbicara lancar seperti sekarang, itu waktu yang saya butuhkan, itu lama. Dan saya buat video terus-menerus. Ada video yang saya buat untuk YouTube, ada yang untuk TikTok, ada juga yang untuk online course. Jadi saya buat video terus-menerus, konsisten bikinnya. Semakin sering Anda membuat video, maka kemampuan berbicara Anda, khususnya kemampuan berbicara di depan kamera, akan makin terasa. Anda akan semakin terlihat natural saat membawakan materi di depan kamera. Jadi itu tadi adalah 5 tips berbicara di depan kamera. Saya ulangi sekali lagi, 5 tips atau 5 cara yang bisa Anda lakukan agar Anda bisa berbicara lancar, agar Anda bisa optimal saat berbicara di depan kamera. Yang pertama, bicaralah tentang sesuatu yang Anda kuasai. Kemudian yang kedua, lakukan persiapan. Kemudian yang ketiga, bicaralah seefisien mungkin. Kemudian yang keempat, jadilah diri sendiri. Kemudian yang kelima, buatlah video sesering mungkin. Dengan menerapkan 5 tips atau 5 cara yang tadi sudah saya tunjukkan, saya yakin kemampuan berbicara Anda, kemampuan berbicara di depan kamera Anda akan semakin baik. Anda akan bisa berbicara lancar, Anda akan bisa berbicara natural. Sehingga apapun materi yang Anda bawakan dalam video Anda, itu akan diterima, mudah dipahami oleh audiens, menarik perhatian mereka, dan tentunya dengan cara berbicara yang baik, Anda juga akan lebih mudah menginspirasi audiens Anda.